tanggal 2 Februari korban pernah ditatar oleh anggota GT dan menyebabkan lebam-lebam ya. Di situ belum separah yang kayak di situ belum mungkin udah dapat sundutan rokok juga. Udah dapat beberapa sundutan rokok, tapi di situ korban belum melaporkan kejadian ini ke keluarganya atau pokoknya ke keluarganya dia belum cerita, cuman cerita ke teman-teman deketnya aja. Ya, awalnya tuh korban emang mau masuk ke dalam geng itu, dan korban juga tahu resiko awalnya masuk ke dalam geng itu tuh pastinya ada yang namanya tataran dulu. Korban menerima, makanya pas tanggal 2 korban mendapat tataran dari anak GT, korban merasa kayak itu hal yang biasa, hal yang wajar karena memang ini syarat sah untuk masuk ke dalam geng tersebut. Pas kejadian yang viral ini, sebenarnya kejadiannya itu di tanggal 13 Februari. Korban diberi informasi bahwa dia udah direkrut oleh anggota GT dan diminta untuk bertemu atau berkumpul bersama anggota GT di warung Ibu Gaul atau WIG ya untuk singkatannya. Disuruh diajak ketemu di jam 3 dan korban langsung menyetujui untuk datang ke WIG di jam 3 sore, dan ternyata korban ini seperti dijebak ya. Jadi pas di sana ternyata dia ditatar lagi, tapi tatarnya itu jauh lebih parah karena penganiayaan yang didapatkan itu lebih parah dari sebelumnya. Lengan sebelah kirinya ini dibakar sama anggota anak GT. Terus di bagian belakang pundaknya ini itu banyak banget luka bekas sundutan rokok. Banyak banget luka bekas sundutan rokok sama area lebam lainnya. Mukanya itu sempat rada bengkak, terus area leher itu benar-benar sakit. Dia cerita kalau area leher itu sakit karena dicekik berkali-kali. Terus di area perutnya ya kayak ginjal lambung gitu, dia selalu ngerasa nyeri setiap gerak karena dipukulin perutnya. Terus di area belakangnya ini, tulang iganya ini juga dia ngerasa sakit. Makanya orang tua korban pas tahu ini, dia langsung laporin ke pihak yang berwajib dan membawa anaknya ke IGD. Waktu saya ngejenguk korban, saya diceritakan bahwa salah satu pelakunya itu dari anak artis yang terkenal yang namanya Legolas, bapaknya Vincent Rompis. Itu saya shock banget sih sejujurnya. Legolas itu bagian yang mengikat korban ke tiang, dan mungkin ya Legolas juga ikut dalam melakukan penganiayaan seperti memukul dan sebagainya kayak gitu. Untuk pelaku tuh sebenarnya banyak ya, cuma yang di-up di Twitter tuh yang sempat ada di tulisan kertas itu cuma ada 8 orang. Sebenarnya tuh pelakunya lebih dari 8 orang. Sekitar ada 14 atau 12 orang yang terlibat dalam kasus itu, cuman belum ke-up semuanya karena mungkin mereka juga lupa siapa aja yang melakukan gitu. Intinya geng GT tuh geng yang ternama karena ini basis-basisan dari Binosian School-nya di sana. Ya intinya mereka cuman anak-anak jagoan aja sih sebenarnya ya. Kalau gitu sebenarnya GT ini udah ada 9 tahun. Jadi tiap generasi dia selalu ada anak baru gitu-gitu terus. Kalian juga spesial banget aku. Gak ada, gue nggak pernah trauma. Kalau disegerakan udah segera banget. Kalau Indonesia itu kan dikit-dikit ikan bukan muhrim, capek gitu ya. Mendingan diresmiin aja daripada nanti fitness kan jatuhnya. Cuma ngobrol biasa aja, bercanda, ngobrol biasa. Seperti itulah, seperti like yang lain pada main kesini. Gimana sih kalau anak sekolah kayak gitu? Iya. Luar biasa, kaget, nggak nyangka bakal ada kejadian seperti ini. Untuk rencana kami hari ini kami gelar perkara untuk peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan. Untuk kronologisnya dari
keterangan sementara yang kita dapatkan, untuk kejadian ini ya diduga terjadi tindakan kekerasan, itu terjadi sekitar 2 kali, yaitu pada tanggal 2 Februari dan tanggal 13 Februari. Namun untuk pastinya nanti kita akan gali lagi dari keterangan saksi maupun bukti-bukti yang ada. Awalnya kami menerima informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan korban dari bullying anak. Kemudian dari informasi tersebut kami langsung cross-check dan tindak lanjuti untuk mendatangi rumah sakit apakah betul ada korban bullying anak. Kemudian di rumah sakit kami minta keterangan klarifikasi terhadap korban, kemudian juga sudah minta keterangan pihak keluarga dan juga sudah mengumpulkan beberapa bukti yang sebagai bahan kita untuk melanjutkan ke proses hukum. Untuk saksi yang diperiksa dari pihak korban dan pihak keluarga. Untuk bukti sementara dari video kami dapatkan dari rekaman video. Kemudian ada beberapa bukti lainnya. Karena dalam kasus ini kan ada anak korban kekerasan fisik psikis, kemudian ada anak berkonflik dengan hukum, sehingga kita akan memakai Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, baik anak korban kekerasan fisik ataupun anak berkonflik dengan hukum itu di pasal 59 disebutkan prosesnya harus cepat ya, karena anak-anak. Kemudian yang kedua juga harus ada pendampingan psikososial. Yang ketiga itu juga harus ada bantuan sosial, dan yang keempat ada perlindungan hukum. Nah, sehingga baik anak korban kekerasan fisik psikis, kemudian anak berkonflik dengan hukum pun juga demikian. Kondisi korban saat ini menurut informasi yang kami terima sudah keluar dari rumah sakit dalam kondisi rawat jalan. Untuk update-nya rencana hari ini dijadwalkan pemeriksaan psikologis terhadap korban. Kami pastikan proses berjalan saja dulu ya Mas ya, karena biar fokus dan biar kasus segera selesai ya, karena ada anak korban ya. Kita mensupport agar proses ini berjalan dengan cepat, biar penyelidikan segera tuntas, dan ada anak saksi juga ya di sekolah yang harus kita lindungi. Kami menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat, mari kita bersama-sama mencegah kejadian ini untuk tidak terulang lagi di kemudian hari. Kami berharap kita semua meningkatkan pengawasan maupun melakukan tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi ke depannya kasus-kasus seperti ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.